adik-adik semua. Udah pada bangun belum? Harus bangun ya, kita harus semangat di pagi hari ini. Karena hari ini kita harus bersyukur kita masih boleh bangun, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Nah, kita mau angkat pujian, Bapakku datang padamu. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur. Kita dengan hati yang sungguh mau memuji Tuhan kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami masih boleh untuk bangun pagi hari ini, untuk sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dengan keadaan yang baik, dengan semangat. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan yang tolong pimpin kami, anak-anak-Mu, biarlah di pagi hari ini kami boleh dengan hati yang sungguh mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan hanya berfokus kepada Tuhan. Engkau yang tolong pimpin ibadah di pagi hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, udah pada siap untuk memuji Tuhan belum? Siap! Siap! Nah, dengan itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Jangan Lelah. Kita mau naikkan pujian ini dengan sama-sama bergerak ya. Ikutin gerakan lose-lose. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
atas dasar iman, ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik boleh duduk lagi, adik-adik semua. Sekarang kita mau sama-sama menyiapkan hati kita dengan hati yang sungguh, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Biarlah pujian ini membuat kita siap dengan hati yang sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan masuk ke dalam setiap dari kita. Shalom adik-adik, kita bersyukur karena kita boleh beribadah kembali, dan kita juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Dan sebelum kita memulai mendengarkan cerita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami hari lepas hari Tuhan, di minggu-minggu yang lalu. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kami ingin lebih banyak lagi belajar firman Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan atas diri kami. Tuhan, tolong siapkan hati setiap kami Tuhan, dan juga tolong Lause yang menyampaikan cerita. Kiranya Tuhan sedang berikan hikmat pada Lause. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini adik-adik, Lause akan bercerita bagaimana kehidupan Daud. Daud seorang yang selalu bersandar pada Tuhan, dan dia selalu dalam tindakannya, dalam mengambil keputusan, selalu bertanya pada Tuhan. Dan saat ini Daud sedang berada dalam pengasingan, dan Daud bertanya pada Tuhan, apakah ia boleh kembali ke suku Yehuda, ke daerah Yehuda, ke suku Yehuda, karena dia berasal dari sana. Dan Tuhan menjawab, boleh, pergilah ke sana dan tinggallah di kota Hebron. Daud mengikuti perkataan Tuhan, dan dia pergi ke kota Hebron bersama keluarganya dan juga orang-orangnya. Sesampainya di kota Hebron, orang-orang di sana sungguh senang sekali karena Daud telah kembali, dan mereka
bercerita pada teman-temannya semua, "Hai, Daud telah kembali, Daud sudah datang." Dan para tetua datang kepada si Daud. Mereka mau apa? Mereka mau Daud menjadi rajanya mereka. Akhirnya Daud menerima, dan Daud diurapi menjadi raja atas suku Yehuda. Dan saat itu di Israel ada 12 suku. Nah, suku Yehuda ini salah satunya suku Yehuda yang dipimpin oleh Raja Daud. 11 suku yang lain diperintah oleh seorang raja namanya Isiboset. Dan ia adalah anak dari Saul. Tapi Isiboset ini bukan raja yang baik. Dia hanya berkuasa sekitar 2 tahunan. Setelah itu Isiboset ini malah dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Dan jadi saat itu bangsa Israel, 11 suku bangsa Israel ini tidak punya raja lagi. Kan setelah Raja Saul meninggal, diganti oleh anaknya Isiboset, dan Isiboset juga dibunuh. Nah, para tetua bangsa Israel ini datang ke Hebron. Mau apa dia datang? Mereka mau datang ke Hebron menemui Daud? Mereka ingin supaya Daud mau menjadi raja mereka. Dan dia menghadap Daud, dan Daud berkata pada Daud, kami tahu Tuhan menginginkan Daud menggembalakan kami bangsa Israel semua. Karena itu kami ingin Bapak Daud menjadi raja atas kami semua. Lalu setelah itu mereka mengurapi Daud untuk menjadi raja. Dan saat itu Daud sudah menjadi raja orang-orang Israel. Jadi dulu suku itu diperintah oleh Daud. Dan setelah Daud menjadi raja orang Israel, Daud berpikir bahwa kita harus mempunyai satu tempat sebagai pusat pemerintahan dan pusat kerohanian bagi bangsa Israel. Dan menurut petunjuk Tuhan, dia mendapatkan kota Yerusalem yang paling tepat. Tapi masalahnya di Yerusalem itu masih dikuasai oleh orang-orang Yebus. Kota Yerusalem itu berada di tempat yang tinggi ya, di atas gunung. Dan di sekitar kota Yerusalem banyak lembah-lembah yang curam. Di kotanya pun dibentengi. Jadi sulit sekali untuk menembus Yerusalem, merebut kota Yerusalem itu dari orang-orang Yebus. Dan orang-orang Yebus juga tahu kalau Daud akan mengambil, dan mereka dengan sombong berkata begini, Daud, engkau tidak akan bisa masuk ke sini. Bahkan hanya dijaga orang-orang pincang dan orang buta pun engkau bisa diusir keluar. Daud mencari akal, dan dia mengatur strategi dengan pasukannya ya. Bagaimana strateginya? Dia mengatakan pada pasukannya, kita tidak bisa masuk langsung lewat pintu gerbangnya. Kita tidak bisa menyerang lewat pintu gerbangnya. Kita harus mempunyai strategi. Kita akan masuk melalui saluran air yang masuk ke dalam kota. Kita akan masuk melalui saluran air. Lalu setelah bersiap-siap, mereka masuk ke dalam kota Yebus, kota Yerusalem melalui saluran air, dan bisa menembus terus sampai ke tengah kota. Dan dari sana pasukan Daud ini menyerang orang-orang Yebus. Akhirnya orang-orang Yebus dikalahkan, semua dikalahkan. Akhirnya Daud bisa menguasai kota Yerusalem, dan dia memulai memerintah di kota Yerusalem. Nah, hal ini juga terdengar sama bangsa Filistin. Bangsa Filistin rupanya tidak senang. Daud sekarang sudah menjadi raja, dan dia sudah menguasai Yerusalem. Mereka menganggap enteng Daud. Mereka pikir sama seperti Saul, karena mereka bisa mengalahkan Saul. Jadi mereka juga punya keyakinan bahwa mereka bisa dapat mengalahkan mengalahkan Daud.
Lalu terus mereka bersiap-siap menyerang kota Yerusalem, menyerang Daud untuk menangkap Daud. Dan Daud tahu hal ini. Sebelum Daud bertindak, Daud bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Apakah saya harus melawan mereka? Tuhan menjawab, iya, kamu harus melawan mereka. Aku akan menyerahkan bangsa Filistin ini ke dalam tanganmu. Lalu Daud setelah mendengar itu, Daud bersiap-siap dengan pasukannya dan dia mempersiapkan segalanya untuk melawan dan bangsa Filistin. Lalu terjadi pertempuran yang pertama dengan bangsa Filistin, dan Tuhan menolong Daud. Tuhan menyertai Daud. Karena itu Daud memperoleh kemenangan. Tapi bangsa Filistin ini tidak kalah. Tidak mau kalah. Dia kembali lagi menyerang dengan lebih banyak pasukan. Lalu Daud berdoa lagi pada Tuhan. Daud minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kali ini, kamu jangan maju ke depan, jangan maju, tapi kamu melingkar ke belakang mereka. Lalu orang-orang Filistin tahu kalau Daud telah menjadi raja orang Israel, dan mereka mau menangkap Daud, mereka mau menguasai Daud. Dia pikir sama seperti Saul, tapi dia tidak tahu kalau Daud selalu dilindungi Tuhan. Dan Daud berjalan dengan Tuhan. Waktu itu mereka siap berperang dan mereka menyerang ke kerajaan Daud Israel. Dan dia sudah sampai di lembah Refaim. Daud mendengar hal ini. Lalu Daud bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus melawan mereka? Apakah engkau akan menyerahkan bangsa Filistin ini ke dalam tanganku? Apa jawab Tuhan? Tuhan bilang, iya pasti. Tuhan berkata, iya pasti. Aku akan menyerahkan bangsa Israel, bangsa Filistin ini ke dalam tanganmu. Berperanglah melawan mereka. Lalu Daud bersiap dengan pasukannya, berperang dengan pasukannya, dan Tuhan menyertai Daud. Dan Daud memperoleh kemenangan dari bangsa Filistin ini. Lalu bangsa Filistin ini mundur sejenak, dan mereka tidak hanya sampai di situ. Mereka maju kembali, datang lagi kembali. Waktu mereka kembali mau menyerang, Daud bertanya lagi pada Tuhan, Tuhan, mereka kembali, apa yang aku harus perbuat? Tuhan kali ini bilang gimana? Tuhan bilang, jangan engkau maju menyerang mereka, tapi engkau melingkar ke belakang mereka sampai ke daerah pohon-pohon kertau di sana. Jadi Daud disuruh dengan pasukannya melingkar dari belakang mereka dan melalui pohon-pohon kertau. Lalu Tuhan berkata apa lagi? Dan nanti di sana engkau akan mendengar suara-suara di atas, di pucuk-pucuk pohon kertau itu, suara langkah-langkah pasukan. Nah, pada saat itu cepatlah engkau bergerak menyerang mereka. Betul, mereka membuat melingkar melalui belakang pasukan Filistin itu, dan mereka bersiap di bawah pohon kertau. Ketika terdengar bunyi langkah-langkah di atas pucuk pohon kertau itu, seperti langkah prajurit, dan Daud berkata, ayo kita serang sekarang. Betul, Tuhan membantu mereka ya. Tuhan membantu mereka dalam perang melawan Filistin ini. Dan kali ini bangsa Filistin pun dapat dikalahkan. Dan bangsa Filistin ini pergi meninggalkan mereka. Wah, mereka pulang dengan bahagia ya, dengan pasukannya sambil bernyanyi-nyanyi. Mereka kembali ke kerajaannya. Adik-adik, Allah sudah banyak memberikan kemenangan-kemenangan bagi Raja Daud, tapi dia masih merasakan satu kekurangan, yaitu tabut Allah. Sudah 20 tahun tabut Allah berada di luar Yerusalem. Dia ada di rumah Abinabat. Dan Daud berunding dengan pasukannya, dengan orang-orang Israel, bagaimana dia harus memindahkan tabut Allah ini. Dan Daud bersiap untuk
pergi ke sana. Perjalanan ke rumah Abinabad cukup jauh, sekitar 6 mil. Tapi perjalanannya sulit karena harus melalui lembah dan bukit-bukit yang tinggi. Dan sesampai di rumah Abinabad, lalu pasukan Daud ini memindahkan tabut Allah ini ke dalam kereta yang baru, kereta yang masih baru. Dan mereka berangkat menuju Yerusalem. Dan dua orang anak dari Abinabad itu, yaitu Ahio dan Usa, ikut beserta dia. Ahio berada di depan tabut Allah dan Usa berada di samping tabut Allah. Mereka berjalan menuju Yerusalem. Mereka sambil memuji-muji Tuhan, sambil bernyanyi, dan Daud sampai menari-nari di depan tabut Allah. Sambil berjalan terus menari-nari dan diiringi dengan musik-musik dari kecapi, rebana, kelentung, ceracap, dan musik-musik lain-lain. Sampai di dalam perjalanan tiba-tiba suasana yang begitu meriah tiba-tiba dikagetkan dengan tergelincirnya lembu, sehingga kereta itu juga ikut tergeser. Dan kebetulan anak Nabi Nabat ini, Usa, yang berada di samping tabut Allah ini, tahu. Dan ketika tabut Allah itu akan bergeser, takut jatuh ke ini, Usa berusaha untuk menahan, dengan refleksi dia berusaha untuk menahan tabut Allah ini. Tapi apa yang terjadi? Saat itu juga Usa mati. Nah, suasana yang tadinya gembira, suasana yang tadi meriah telah berubah. Dari suasana yang gembira, sukacita, menjadi suasana yang duka. Daud tidak mengerti apa yang terjadi. Kenapa Usa bisa dihukum Tuhan? Lalu akhirnya perjalanan tabut Allah ini tidak diteruskan, tapi tabut Allah ini dikirim ke rumah seorang Gad, yaitu bernama Obed Edom, dan dititipkan di sana selama kurang lebih 3 bulan di rumah Obed Edom. Dan selama itu pula Obed Edom diberkati Tuhan, Obed Edom dan seluruh isi rumahnya. Dan Daud kembali ke istana. Dia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Adik-adik, Daud menyadari akan kesalahannya. Seharusnya tabut Allah itu tidak boleh dibawa dengan cara-cara manusia. Dan ada cara tertentu yang Tuhan sudah berikan. Dan kali ini Daud akan menjemput kembali tabut Allah di rumah Obed Edom. Dia mempersiapkan dengan baik, dan tentunya dia sudah bertanya pada Tuhan. Berangkatlah Daud bersama pasukannya dan bangsa Israel menuju rumah Obed Edom. Dan di sana dia membawa tabut Allah tidak dengan kereta lagi, tapi tabut Allah sekarang mesti digotong. Dan orang yang menggotongnya pun orang-orang tertentu, nggak boleh sembarangan orang. Siapa? Ya, kaum Lewi. Kaum Lewi ini yang sudah dikuduskan Tuhan untuk melayani ini. Maka mulailah berjalan Daud di depan dan tabut Allah di belakangnya, dan digotong oleh orang-orang Lewi. Dan Daud waktu itu menggunakan baju efod dari kain lenan. Daud berjalan, setiap kali melangkah 6 langkah Daud berhenti, dan Daud mempersembahkan korban bakaran di sana. Begitu terus dilakukan. Setiap orang-orang Lewi ini, penggotong tabut Allah, berjalan 6 langkah berhenti, dan Daud memberikan korban lagi, terus sampai ke Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, mereka disambut dengan gegap gempita oleh bangsa Israel. Mereka suka sekali, dan mereka membunyikan berbagai macam musik, baik sangkakala, ceracap,
rebana, dan berbagai macam. Mereka bersorak-sorai gembira menyambut kedatangan tabut Allah di Yerusalem. Dan Daud menempatkan tabut Allah pada tempat yang telah disediakannya, di bawah sebuah kemah yang Daud sudah sediakan. Dan setelah tabut Allah itu sampai di sana, Daud memberikan korban bakaran ke hadapan Tuhan. Demikianlah sampai tabut Allah itu di Yerusalem. Adik-adik, kita bisa belajar dari sikap Daud. Bagaimana Daud itu takut akan Tuhan dan selalu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dan Daud selalu bertanya pada Tuhan sebelum dia mengambil tindakan. Seperti waktu dia merebut kota Yerusalem, atau seperti dia waktu melawan bangsa Filistin, dia bertanya pada Tuhan. Dan dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kita juga bertanya atau kita berdoa pada Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu? Apakah yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau menjadikan hati Tuhan? Nah, dalam masa pandemi ini kita di sekolah ada yang namanya pembelajaran jarak jauh. Dan pembelajaran jarak jauh ini tentu ada ulangannya dong. Terus apakah kita bisa nyontek? Kita bisa membuka buku atau yang lain-lain? Toh guru-guru juga tidak bisa melihat kita. Kita bisa lakukan itu. Tapi kita harus tahu, kita anak-anak Tuhan dan kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Apakah kalau kita menyontek itu melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan atau malah menjadikan hati Tuhan? Nah, kalau saya yakin si adik-adik tidak melakukan ini, sebaiknya kita belajar dengan baik dan minta pertolongan Tuhan di dalam kita belajar. Begitu juga di dalam kita beribadah seperti saat ini, beribadah online. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah ini bukan untuk lause-lause. Kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita? Ada yang bersikap asal-asalan, ada yang mungkin ada yang sambil makan atau sambil tidur-tiduran, atau juga ada yang sambil bermain game. Bagaimana sikap kita? Apakah itu menghormati Tuhan? Lalu saya yakin adik-adik tidak melakukan ini, karena adik-adik tahu bagaimana caranya kita harus bersikap dalam beribadah, menghormati Tuhan. Karena dalam ibadah ini Tuhan ada beserta kita loh. Nah, langsung mari kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar bagaimana kisah kehidupan Daud. Kiranya Tuhan tolong kami untuk belajar seperti Daud, meneladani sikap-sikap Daud yang baik, yang takut akan Tuhan dan selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Adik-adik, sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik boleh minta tolong ke Papa Mama untuk mentransferkan persembahan ke rekening gereja. Jangan lupa ya, kita harus tetap memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita mau angkat pujian Aku Bawa Aku Berikan. Persembahanku pada Yesus.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ini ada persembahan yang kami berikan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan di mata Tuhan, dan Tuhanlah yang tolong pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita terkadang memang dapat membuat dosa, berbuat dosa, tetapi kita harus ingat Tuhan telah menebus kita, dan kita harus semakin berubah. Sedikit demi sedikit kita bisa untuk berbuah dan berubah serupa dengan Tuhan. Mari kita saat ini kita mau ambil tekad kita, sedikit demi sedikit kita mau semakin serupa dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Yuk adik-adik kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini, siang hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau begitu mengasihi kami, dan biarlah kami mau untuk mengambil tekad ya Bapa, untuk menjadi anak-anak-Mu yang sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, biarlah sifat kami boleh diubahkan ya Bapa, dan biarlah kami tetap berpegang kepada Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Dan biarlah kami tahu ya Bapa, kami dan yakin bahwa suatu saat nanti kami bisa untuk semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan yang tolong untuk pimpin kami, biarlah kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa atas ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Engkau yang telah memimpin, Engkau yang telah memberkati. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa